Baik, Bapak Ibu dan saudari-saudara yang terkasih sekalian, selamat sore dan berkah dalam. Selamat sore. Dan saya juga secara khusus menyapa Bapak Ibu yang ada di Ponggol dan Kurmo yang hari ini juga mengikuti mereka melalui live streaming. Nanti dilanjutkan dengan jalan salib sendiri dan diakhiri juga dengan ekaristi di masing-masing tempat. Jadi semua diawali dengan katekesi bersama. Bapak Ibu dan saudari-saudara yang terkasih, katekesi ini menjadi bagian dari pewartaan kita di dalam gereja selama masa Prapaskah dan akan dilakukan selama 4 kali dalam kurun waktu masa Prapaskah ini. Tentu tidak akan makan waktu yang lama, katekesinya singkat, sekitar 15-20 menit untuk mendasari bersama hal-hal tertentu mengenai individu yang seringkali memang tidak terbahas di dalam berbagai macam peristiwa, dan juga bagaimana saya mengajak untuk merenungkan Bapak Ibu dan saudari-saudara salah satu tokoh di dalam kitab suci yang kita kenal dengan nama Yusuf. Yusuf bukan Yusufnya Maria, tetapi Yusuf yang ada di dalam Perjanjian Lama. Kita mengenal kisah Yusuf itu biasanya sangat piak atau mirip. Tetapi kisah Yusuf menjadi kisah yang menarik untuk kita renungkan selama masa Prapaskah. Jadi saya tidak akan menceritakan semua. 4 kali renungan saya akan potong per episode, jadi bersambung ini semua. Maka Bapak Ibu saya harapkan bisa hadir dan mengikuti dari waktu ke waktu apa yang kemudian menjadi bagian dari perenungan kita. Sekaligus nanti saya menyelipkan segala sesuatu yang dirumuskan oleh Paus Fransiskus ketika mempublikasikan dan memulai yang namanya Tanum Jubileum dalam gula atau dokumen yang disebut dengan Spes Non Confundit, yaitu pengharapan tidak mengecewakan. Maka saya akan mengkombinasi itu, tidak usah khawatir untuk membaca teksnya. Saya sudah siapkan teks sampai nanti minggu keempat sudah ada. Tapi kita akan keluarkan dari waktu ke waktu. Di situ sudah ada teks katekesenya bisa diperoleh. Lalu dari waktu ke waktu nanti jalan salibnya juga sesuai dengan tema katekesenya. Saya mengajak beberapa teman-teman muda untuk merangkai dan membuat jalan salib yang kemudian sesuai dengan tema yang kita renungkan di setiap minggunya. Mari Bapak Ibu dan saudari-saudara, dengan singkat dari saya, kita mulai perjumpaan kita pada sore hari ini yang nanti akan kita lanjutkan dengan jalan salib dan ekaristi. Kita buka dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang makasih, utusan Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar Engkau sendiri yang hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini menggerakkan hati kami untuk mencecap sabdamu, memaknai yang Kau berikan kepada kami lewat sabdamu, terlebih pula di dalam jalan salibmu yang akan kami doakan, yang akan kami jalani pada sore hari ini. Semoga kesaksian iman orang-orang yang ada dalam kitab suci dan kesaksian iman daripadamu sendiri memberikan kekuatan kepada kami untuk menjalani kehidupan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kalau Anda mencermati tema yang saya tampilkan di dalam renungan kita dari minggu ke minggu tentang Prapaskah ini, hari ini kita akan merenungkan antara cinta, kebencian, dan iri hati. Ini bukan judul sinetron, Bapak Ibu. Ini adalah inti dari kisah bagian pertama Yusuf dalam Perjanjian Lama, yang saya mengajak untuk merenungkan realitas Yusuf adalah realitas kita sebenarnya. Sebuah keluarga yang tidak sempurna, keluarga yang seringkali dipenuhi dengan
kasih yang memilih, dengan iri hati ujungnya nanti kebencian. Mari kita mengawali dengan satu hal yang saya temukan ketika saya scrolling di TikTok atau di Instagram. Ada satu status atau satu hal mengatakan demikian. Kalau Tuhan memberi semuanya sempurna, mungkin kita lupa untuk bersyukur. Bagi saya kata-kata ini menjadi menarik bahwa masa prapaskah bagi kita adalah masa untuk merenungkan ketidaksempurnaan dan kekurangan kita di dalam hidup ini. Bahwa kita disadarkan ada hal yang kurang di dalam hidup ini, supaya sebaliknya seringkali mengajak kita untuk mensyukuri apa yang kita punya. Maka akhirnya tergantung pada orang memandangnya. Akan berpusat pada yang tidak punya, atau dia bisa mensyukuri apa yang sudah diberikan. Ketika Paus Fransiskus menuliskan tentang tahun jubileum ini, salah satu fenomena yang ditangkap di sana adalah bagaimana orang zaman sekarang dipenuhi dengan kecemasan dan kekhawatiran karena ketidakpastian. Digambarkan bahwa hari ini banyak orang mengalami keputusasaan, pesimis, dan tidak percaya diri akan masa yang akan datang. Maka disitulah saya bisa melihat dan merenungkan cinta kita seringkali diuji di tengah cobaan. Harapan yang begitu besar di awal seringkali bisa pupus karena penderitaan. Mari kita belajar dari pengalamannya tokoh yang namanya Yusuf. Yusuf adalah seorang anak dari yang namanya Yakub. Yusuf tidak seorang diri, dia punya banyak saudara. Bedanya, Yusuf ini adalah anak Rahel yang lahir di masa tuanya Yusuf. Apa yang terjadi? Yusuf menjadi orang yang paling dikasihi di dalam keluarga Yakub. Singkat cerita, Yakub memanjakan Yusuf. Orang dimanja tidak peka terhadap situasi dan keadaan. Bahwa ada kemanjaan itu yang memang dibentuk oleh Yusuf dan akhirnya membentuk bagaimana Yusuf ini di dalam kehidupannya. Hal ini, saudari dan saudara yang terkasih, membuat saudara-saudaranya iri. Bagaimana tidak iri kalau Yusuf diberi jubah yang indah, saudara-saudaranya tidak. Dan jeleknya Yusuf dia pamer, Bapak Ibu. Mungkin kalau zaman sekarang dapat sesuatu langsung share di status WA. Terima kasih Bapakku yang baik. Saudara-saudaranya iri karena Yakub yang dikasih. Kisah tidak cukup di situ. Yusuf yang bermimpi bahwa dia adalah kantong di tengah dan ada kantong yang lain, kantong gandum diceritakan yang menyembah yang satu itu, digambarkan bahwa saya disembah oleh saudara-saudara saya. Pengalaman yang sangat pribadi itu juga diceritakan, menambah kebencian para saudara-saudara. Dramanya tidak berhenti di situ. Suatu kali dan kebencian itu memuncak, saudara-saudaranya pergi mengembalakan ternak. Yusuf pun kemudian menyusul dan bertanya, kemana saudara-saudara? Mereka ke sana. Tahu bahwa Yusuf ini menyusul, apa yang direncanakan oleh saudara-saudaranya bersekongkol untuk membunuh Yusuf. Bagaimana Yusuf ini mau dibunuh? Kalau zaman sekarang ini berarti ada pembunuhan berencana oleh saudara-saudaranya. Ketika tiba di sana, apakah Yusuf dibunuh? Tidak. Salah seorang dari saudara-saudara Yusuf yang namanya Ruben mencegah, jangan bunuh dia, tetapi kita jual dia. Singkat cerita, Yusuf tidak dibunuh, tetapi jubah yang indah tadi
dilumuri dengan darah untuk melaporkan kepada Yakub bahwa anakmu diterkam oleh binatang buas. Jubah yang menjadi tanda kasih seorang ayah kepada anaknya menjadi tanda bahwa hari ini dia dikhianati oleh saudara. Lihat peristiwa yang sama nanti kita alami ketika Yesus ditanggalkan pakaiannya dan dibuang kunci. Salah satu wujud kehormatan dicabik-cabik karena sebuah pengkhianatan bahkan oleh saudara-saudara. Setelah peristiwa itu, tentu kemudian Yakub orang yang menyayangi, yang sangat menyayangi Yusuf, dia kemudian sangat bersedih. Kisah Yakub berhenti di sana, tetapi kisah Yusuf berlanjut. Dia dibeli oleh seorang Ismaili, dibeli oleh seorang yang kemudian dulu itu dan diperjualbelikan. Maka tahun jubileum selalu dimaknai dengan pembebasan budak. Jadi tahun Yobel pada zaman itu selalu dimaknai bagaimana budak-budak ini dibebaskan. Karena apa? Mereka dibeli awalnya dan dipekerjakan sebagai milik dari tuan itu. Dan seorang budak ini bisa dipindah tangankan karena memang dia seperti barang yang diperjualbelikan. Singkat cerita, Yusuf dibeli dan menjadi budak. Orang yang tampan, orang yang cakap, digambarkan demikian. Yusuf digoda sama istri tuannya. Dia bekerja di bawah tuan yang namanya Potifar. Dan Potifar ini punya istri yang cantik yang menggoda Yusuf ini. Silakan dibayangkan dan digambarkan ini. Tetapi Yusuf yang mencoba untuk kemudian setia, tidak tergoda dengan godaan yang dilakukan. Bahkan godaan itu berkali-kali digambarkan di dalam kitab suci. Tetapi Yusuf tahan uji dan kemudian dia menolak semua ajakan. Apa yang terjadi? Karena penolakan ajakan itu, Yusuf masuk penjara karena dia difitnah melecehkan istri Potifar ini. Kisah untuk hari ini berhenti di sana. Kalau Anda membaca ini 3 ayat, 3 bab Bapak Ibu yang cukup panjang. Bapak Ibu dan saudari-saudari yang terkasih, saya mau mengajak di minggu pertama merenungkan kisah Yusuf ini. Itu juga kisah keluarga kita. Bahwa mungkin di antara kita ada juga orang yang seperti Yakub. Mohon maaf bahasa saya sekarang imitasi. Kita seringkali mengasihi dengan cara yang tidak sempurna karena mungkin kita memilih. Kita mencintai dengan cara yang sama, padahal mereka punya hal yang sama. Mohon maaf, mencintai dengan cara yang tidak sama, padahal mereka punya hal yang sama untuk dicintai dengan cara yang sama. Kita bisa seringkali menjadi seorang Yusuf yang suka dimanja. Tetapi ketika kita dimanja, sadarkah kita, disitulah kemudian kita mulai buta terhadap keadaan. Sama seperti Yusuf, nggak peka. Kalau kamu saudaranya banyak, dikasih lebih, nggak usah pamer. Karena ini yang menjadi bumerang bagi kehidupannya sendiri. Pamernya Yusuf menjadi bumerang yang berujung pada kebencian dan persekongkolan saudara-saudaranya untuk membunuh dia. Saudari dan saudara, mari kita merenungkan kadang kita juga menjadi seperti Yusuf yang pengen diberi lebih, yang pengen dibedakan. Dan kalau saya kan beda dari yang lain, kalau saya kan tidak seperti dia. Hati-hati ketika ada seperti ini, dan kemudian kita berkaca ketika kita memamerkan ini semua, ada peluang kebencian yang kemudian merasuk di dalam diri saudara-saudara kita. Tetapi kita seringkali juga menjadi seperti saudara-saudara Yusuf yang kemudian sukanya iri, mencari kesalahan, bahkan ingin mencelakai orang yang terdekat di antara kita. Itulah mengapa temanya antara cinta, kebencian, dan iri hati. Bagaimana segala sesuatu
yang kemudian kita lakukan kalau kita diajak untuk meneladan apa yang dilakukan oleh Yusuf. Bahwa dia kemudian kalau digambarkan dalam 3 bab pertama ini tidak ada pemberontakan sedikit pun. Kita belajar bagaimana keikhlasan untuk menjalani kehidupan menentukan bagaimana hati kita bisa akhirnya juga legowo dengan banyak hal di dalam hidup ini. Maka teladan dari Yusuf yang kita lihat pada hari ini adalah bagaimana dia setia untuk menjalani sedemikian besar pun cobaan dan godaan yang ada di sekitarnya. Satu hal yang ditawarkan oleh beberapa penulis tentang kisah ini, bahwa Yusuf itu bukan orang sembarangan karena dia tidak ingin mengecewakan tuannya. Dia tidak mau jatuh pada godaan istri Potifar karena ia mau setia dan tidak mau mengecewakan orang yang sudah mempercayakan kepada dia. Maka menjadi menarik saudari dan saudara yang terkasih, kita diajak untuk merenungkan kadang kita seperti Yakub yang pilih-pilih. Kita seperti Yusuf yang ingin dimanja. Kita ingin seperti yang namanya saudara-saudara, seringkali kita merasa iri sama orang-orang di sekitar kita. Membandingkan bahwa ada yang berbeda dan akhirnya kita sendiri membuat kemudian merasa tidak nyaman dan terancam dengan itu semua. Kita belajar seperti Yusuf yang dalam menghadapi kemalangan, kesedihan, dan situasi yang tidak mudah, dia tetap tenang. Dia tidak ditunjukkan sebagai orang yang penuh dengan pemberontakan, tetapi dengan rendah hati menerima apapun yang diberi, dan dia mencoba untuk setia di sana, dan kisah berakhir di penjara. Kita melihat saudari dan saudara yang terkasih, pribadi-pribadi yang berbeda itu cerminan juga dari kita semua sebenarnya. Cerminan dari bagaimana kita sebagai pribadi manusia yang seringkali mencintai juga dengan tidak sempurna. Seperti Yakub, seperti Yusuf, seperti saudara-saudaranya, bahkan seringkali kita dipenuhi dengan kebencian. Mari kita renungkan saudari dan saudara hari ini, bagaimana kita menghadapi kesulitan dan tantangan itu, menghadapi perbedaan cara mencintai yang mungkin berbeda, orang tua, sanak saudara kita, dan orang-orang di sekitar kita. Dan satu hal yang mau saya tambahkan adalah bagaimana gambaran Allah di dalam kisah Yusuf ini yang tampak diam saja. Gambaran Allah yang ditunjukkan kepada kita yang tidak turun tangan segera, tetapi mencoba mengawal segala peristiwa yang dijalani, yang terjadi. Kita akan melihat bahwa kesetiaan Yusuf hari ini akan berbuah. Minggu depan kita akan melihat bersama. Hari ini kita cukup untuk merenungkan bahwa kita pribadi-pribadi yang tidak sempurna. Seperti Yakub, Yusuf, saudara-saudaranya. Seperti orang-orang yang kemudian digambarkan dalam 3 bab ini, orang-orang yang mencoba untuk kemudian protes dengan apa yang tidak dimiliki. Maka saya mengingatkan quotes di awal tadi, kalau Tuhan memberikan semuanya sempurna, mungkin kita lupa untuk bersyukur. Hari ini kita diajak untuk menyadari apa yang kurang, tetapi juga menyadari apa yang sudah Tuhan beri untuk kita syukuri. Dan Paus Fransiskus di dalam Spes non confundit, pengharapan yang tidak mengecewakan, mengajak kita untuk merenungkan antara pengharapan dan kesabaran. Zaman yang mengajak kita untuk serba tersedia seringkali membuat kita tidak sabar untuk menanti rencana Allah yang datangnya bukan tergantung pada kita. Kita diajak untuk memiliki kesabaran dan tahan uji, supaya apa yang kita kehendaki, supaya apa yang kita jalani, akhirnya boleh kita alami dengan waktu yang tepat sebagaimana Tuhan sudah rencanakan untuk kita. Maka kita akan memulai setelah ini jalan salib yang bertemakan keluarga. Bahwa kita akan melihat peristiwa jalan salib ini juga di tengah-tengah keluarga kita. Yesus yang dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus karena dia egois,
Sama seringkali kita mengorbankan orang-orang di sekitar kita karena egoisme kita. Ada sosok Veronica yang menghibur, Maria yang setia menemani, Simon dari Kirene yang meringankan beban, dan Yesus yang tidak ingin berbagi penderitaan kepada orang-orang yang menangisinya. Kita pun menemukan orang-orang seperti ini di dalam keluarga kita masing-masing. Semoga masa Prapaskah dan tahun jubileum ini pertama-tama mengajak kita untuk memulai dari yang paling dekat, yaitu keluarga kita. Melihat bahwa Yakub, Yusuf, saudara-saudaranya adalah cerminan dari keluarga kita, dan kita diajak untuk semakin mendalami melihat kerapuhan itu di dalam hidup dan anugerah Tuhan kepada kita masing-masing. Saudari dan saudara, kita hening sejenak. Kita persiapkan hati kita, pas 20 menit, kita akan memulai jalan salib dengan panduan yang sudah ada, dan nanti kita akan melanjutkan dengan Ekaristi. Kita persiapkan hati kita.